Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, saya Nelvin Riasari Pabute. Kami dari kelompok 4 Elektronika akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Kalimat Tidak Efektif pada Tugas Akhir, Rancang Bangun Robot Self-Blanching dan Sistem Line Follower oleh M. Baihaqi dan Nitiani tahun 2022. Nah, jadi apa sih karya tulis ilmiah itu? Dan apa hubungannya dengan kalimat efektif? Nah, karya tulis ilmiah atau yang biasa juga kita sebut dengan karya ilmiah adalah tulisan atau laporan yang tertulis dan yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Karya ilmiah itu menggunakan bahasa yang efektif agar informasi lebih mudah dipahami. Adapun kesalahan seperti pleonasme, ketidakparalelan, dan ketidaklogisan sering muncul dalam TA. Ketidakefektifan kalimat dapat menggaburkan makna dan menurunkan kredibilitas tulisan. Penelitian ini dilakukan untuk memetakan bentuk kesalahan dan memberikan solusi perbaikan. Nah, adapun rumusan masalahnya yaitu jenis ketidakefektifan apa saja yang muncul dalam TA tersebut. Yang kedua yaitu faktor penyebab munculnya kalimat tidak efektif dan juga pola penyebaran kesalahan dalam TA. Adapun tujuan penelitian kami pada saat ini yaitu untuk mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan bentuk ketidakefektifan, yang kedua menganalisis penyebab kemunculan kesalahan kebahasaan, dan yang terakhir untuk menggambarkan pola dominasi kesalahan dalam struktur TA. Nah, apa sih manfaatnya? Dan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu teoritis atau menambah referensi kajian linguistik khususnya kalimat efektif. Kemudian praktiknya bagi mahasiswa yaitu membantu menghindari kesalahan saat menulis TA atau tugas akhir. Dan praktik bagi dosen atau institusi yaitu menjadi bahan evaluasi peningkatan mutu penulisan ilmiah. Hakikat tugas akhir itu merupakan karya ilmiah yang formal yang disusun berdasarkan kaidah kebahasaan yang baku. Ketepatan dan kualitas bahasa mencerminkan profesionalisme serta menentukan kejelasan penyampaian hasil penelitian. Dan penggunaan bahasa yang baik dan benar itu akan berperan sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme serta memperjelas substansi hasil penelitian. Sekarang kita masuk di konsep kalimat efektif, yang dimana kalimat efektif ini adalah kalimat yang mampu untuk menyampaikan gagasan secara tepat, jelas, dan mudah dipahami. Dan ada beberapa poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan ini adalah satu kalimat yang hanya memuat satu ide pokok. Dan yang kedua, kehematan kata, yang dimana ini adalah menghindari penggunaan kata mubazir atau pengulangan yang secara berulang terjadi. Dan yang ketiga ada kesejajaran struktur, yang dimana ini akan menggunakan bentuk gramatikal yang sejajar dalam satu kalimat. Dan yang keempat ada kelogisan, yang dimana makna kalimat dapat diterima oleh akal sehat. Dan yang terakhir kecermatan, ini adalah yang dimana tidak menimbulkan makna ganda atau ambiguitas. Jenis penelitian pendekatan menggunakan deskripsi kualitatif dengan meneliti fenomena kebahasaan. Pendekatan konten analisis untuk menganalisis teks TA secara mendalam. Instrumen penelitian dan teknik analisis data. Penelitian sebagai instrumen utama atau human instrument. Kartu data digunakan untuk mengelompokkan jenis kesalahan. Teknik analisis data, identitas dan klasifikasi menentukan dan mengelompokkan kesalahan. Deskripsi penyimpangan menjelaskan bentuk ketidakefektifan. Lalu koreksi itu memberi versi kalimat yang efektif, dan kesimpulan menyusun pola kesalahan yang paling dominan.
Baik, selanjutnya kita masuk dalam hasil penelitian dan faktor penyebab. Hasil penelitian. Pertama, pleonasme, mengulang kata tidak perlu. Kedua, ketidakjelasan subjek dan predikat. Kalimat tidak fokus atau rancu. Ketiga, ketidaklogisan makna. Makna tidak sesuai dengan kaidah penalaran ilmiah. Terus faktor penyebab. 1. Kurangnya pemahaman puebi dan tata bahasa. Kedua, pengaruh bahasa lisan dan terjemahan langsung dari bahasa asing. Ketiga, penyuntingan yang kurang teliti oleh penulis maupun pembimbing. Selanjutnya kita masuk kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian kami ini, terdapat berbagai jenis ketidakefektifan kalimat dalam tugas akhir. 3 bentuk kesalahan paling sering, yaitu pleonasme, ketidakjelasan subjek predikat, dan ketidaklogisan. Perlu penguatan kemampuan kebahasaan dan editing sebelum tugas akhir disahkan. Adapun saran untuk mahasiswa maupun dosen dan institusi, saran untuk mahasiswa yaitu pelajari konsep kalimat efektif dan puebi. Juga lakukan self-editing untuk memperbaiki kalimat ambigu ataupun boros kata. Dan untuk dosen ataupun institusi, perkuat materi kebahasaan dalam kurikulum, tingkatkan kualitas bimbingan penulisan ilmiah. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.